Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri mengenai kemonotonan fungsi. Jadi, kemonotonan fungsi adalah fungsi yang monoton naik atau monoton turun ya. Yang pertama yang akan kita bahas tentang fungsi naik. Nah, perhatikan grafik berikut. Fungsi naik di sini fungsinya selalu naik ya. Berarti dia naik seperti ini contohnya, dia naik ya dari bawah ke atas. Nah, ini juga dia naik juga ya dari bawah ke atas. Nah, sementara fungsi turun adalah fungsi yang selalu turun. Turun berarti dia dari atas ke bawah. Ini turun ya, yang di hijau-hijau. Ini juga fungsi turun ya, turun dari atas ke bawah. Nah, untuk fungsi naik, gradiennya adalah merupakan turunan pertamanya yang bernilai positif ya, lebih dari 0 artinya positif. Sementara fungsi turun terjadi ketika gradiennya yang nilainya adalah turunan pertama dari fungsi tadi yang nilainya negatif. Nah, negatif di sini nilainya kurang dari 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi naik adalah fungsi yang selalu naik pada interval tertentu, di mana turunan pertama dari fungsi f(x) lebih dari 0 atau f aksen x lebih dari 0. Sementara fungsi turun adalah fungsi yang selalu turun pada interval tertentu, di mana nilai f aksen x-nya kurang dari 0 ya. Jadi yang fungsi naik f aksen x-nya lebih dari 0 dan fungsi turun f aksen x-nya kurang dari 0. Selanjutnya akan kita bahas contoh soal yang pertama. Tentukan interval x sehingga grafik f(x) sama dengan sin x plus 30 derajat naik untuk interval dari 0 hingga 360 derajat. Nah, pembahasannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita tulis dulu fungsinya tadi, yaitu sin x plus 30 derajat. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa syarat fungsi naik adalah f aksen x-nya lebih dari 0 atau turunan pertamanya adalah lebih dari 0. Nah, kita tentukan dulu turunan pertamanya ya, f aksen x, yaitu turunan dari sin x plus 30 derajat. Sama dengan turunan dari sin apa? Cos ya, maka sama dengan cos x plus 30 derajat dikali 1. 1 adalah turunan dari x atau koefisien dari x ya. Sama dengan cos x plus 30 derajat. Nah, ini adalah nilai dari f aksen x. Maka f aksen x di sini kita substitusi dengan nilai berikut, yaitu cos x plus 30 derajat lebih dari 0. Nah, yang di ruas kiri masih sama, yaitu cos x plus 30 derajat. Yang di ruas kanan adalah 0. 0 sama dengan cos berapa gitu ya. Biar sama-sama berbentuk cos ya. Di ruas kiri dan di ruas kanan nanti. Nah, 0 adalah cos dari 90 derajat. Nah, maka kita tulis di sini cos 90 derajat. Cos x plus 30 derajat lebih dari cos 90 derajat. Nah, selanjutnya akan kita buat pembuat nolnya. Tanda lebih dari ini kita buat menjadi sama dengan ya. Cos x plus 30 derajat sama dengan cos 90 derajat. Nah, kita coret cosnya, maka kita peroleh x plus 30 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, untuk fungsi cos pada persamaan trigonometri yang sudah dipelajari di kelas 11 ya. Untuk fungsi cos, nilai x-nya ada dua. Yang pertama adalah x sama dengan alfa, dan yang kedua adalah x sama dengan minus alfa. Dan keduanya jangan lupa ditambah dengan k dikali 360 derajat. Nah, untuk yang pertama, kita dapat tuliskan x sama dengan alfa. Di sini x-nya adalah x plus 30 derajat dan alfanya adalah 90 derajat, maka tetap kita tulis 90 derajat, maka x plus 30 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, k di sini akan kita substitusi dengan nilai 0 ya. Nah, jika k diganti dengan 0, maka 90 derajat ditambah 0 kali 360 derajat adalah tetap 90 derajat ya. Nah, maka tadi x plus 30 derajat sama dengan 90 derajat. Maka nilai x-nya sama dengan 90 derajat dikurangi 30 derajat, yaitu sama dengan 60 derajat. Nah, x yang pertama kita peroleh 60 derajat. Selanjutnya x yang kedua dengan panduan berikut, yaitu x sama dengan minus alfa. Sebenarnya sama dengan ini, hanya bedanya alfanya dari positif 90 kita buat menjadi
minus 90 derajat. Karena di sini minus alfa ya. X plus 30 derajat sama dengan minus 90 derajat. Nah, jangan lupa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, jika K-nya kita substitusi dengan 0, maka pasti nanti nilainya negatif. Sementara tidak mungkin nilainya negatif karena interval yang diminta dari 0 hingga 360, maka negatif nggak mungkin. Maka K di sini bukan kita substitusi dengan 0, yaitu akan kita substitusi dengan 1 ya. X plus 30 derajat ditambah minus 90 ditambah 1 dikali 360 derajat, yaitu sama dengan X plus 30 derajat sama dengan, nah minus 90 ditambah 1 kali 360 ada 360 ya. Jadi minus 90 ditambah 360 adalah 270 derajat. Maka nilai X sama dengan 270 derajat dikurangi 30 derajat, yaitu 240 derajat. Nah, kita peroleh X yang pertama 60, yang kedua 240 ya. Maka kita gambar di suatu garis bilangan. Pertama-tama kita tulis nilai berdasarkan interval minimum dan maksimumnya. Minimumnya adalah 0 derajat. Maka di sini kita tulis 0 derajat. Bulatannya hitam karena di sini tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan. Ada tanda sama dengan di bawahnya ini. Sementara yang maksimal di sini nilainya adalah 360 derajat dan kita buat di sini bulatan tertutup hitam karena tanda di sini kurang dari atau sama dengannya ada tanda sama dengan di bawahnya ya. Jika ada tanda sama dengan di bawahnya ini, maka bulatannya bulatan tertutup hitam ya. Kemudian yang selanjutnya X-nya ada 2 tadi, 60 dan 240. Yang pertama kita tulis dulu 60 ya. Selanjutnya kita tulis 240 dari sini ya, 60 dan 240. Keduanya bulatannya terbuka atau bolong gitu ya. Karena apa? Karena di sini tanda pertidaksamaannya hanya lebih dari ya, berdasarkan sini ya, syarat fungsi naiknya tadi. Hanya lebih dari, tidak ada tanda sama dengan di bawahnya sini, maka bulatannya di ini terbuka ya, beda dengan 0 dan 360 bulatannya tertutup karena ada tanda sama dengan di bawahnya tadi ya. Kalau 60 dan 240 berdasarkan tanda pertidaksamaan ini lebih dari, tidak ada tanda sama dengan di bawahnya, maka bulatannya terbuka. Nah, selanjutnya akan kita cek salah satu daerah, kita ambil daerah antara 0 dan 60 derajat ya. Kita ambil suatu sudut antara 0 dan 60 derajat yang nilainya paling gampang ambil sudut istimewa ya. Sudut istimewanya misal saya ambil 30 derajat, maka akan kita cek X sama dengan 30 derajat yang akan disubstitusi ke cos X plus 30 derajat. Cos X plus 30 derajat ini diambil dari fungsi terakhir dalam pertidaksamaan ya. Ini ya, pertidaksamaannya kan ini, fungsi terakhirnya kan ini ya, ini paling terakhir ya, cos X plus 30 derajat. Nah, coba kita substitusi ya, cos X plus 30 derajat, X-nya diganti dengan 30. Jadi cos 30 tambah 30 sama dengan cos 60. Cos 60 adalah setengah ya, positif setengah. Maka nilainya adalah positif. Maka daerah yang kita cek tadi yaitu ini adalah daerah yang bernilai positif. Karena bernilai positif kita kasih tanda plus 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 atau positif 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 ya. Untuk tanda suatu daerah adalah selang-seling. Jika di sini sudah positif, maka sebelahnya negatif. Dan sebelahnya lagi adalah positif, karena kan selang-seling. Nah, selanjutnya kita lihat tanda pertidaksamaannya ya dari sini. Ini pertidaksamaannya ada di sini ya. Yaitu di sini tandanya adalah lebih dari. Karena lebih dari atau lebih gitu ya, silahkan arsir daerah yang positif ya. Jika lebih dari, arsir yang positif. Jika nanti tandanya kurang dari, arsir yang negatif ya. Di sini tandanya lebih dari, maka kita akan arsir daerah positifnya. Mana daerah positif dari garis bilangan ini? Nah, ada dua ya, di paling kiri dan paling kanan. Maka akan kita arsir. Nah, di arsir yang paling kiri dan yang paling kanan juga kita arsir. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya dari soal tadi ya. Bagaimana menuliskan himpunan penyelesaian dari daerah arsiran ini? Jadi ada dua daerahnya ya, yang di arsir pink ini ya, yang paling kiri dan yang paling kanan ini ya. Coba kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Yang paling kiri dulu ini ya, yang di arsir ini dia adalah interval dari 0 derajat hingga tepat sebelum 60 derajat ya. Maka kita tulis 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari 60 derajat. Nah, 0 di sini bulatannya hitam, maka tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengan di bawahnya, yaitu kurang dari atau sama dengan. Sementara 60 di sini bulatannya terbuka, maka hanya tanda kurang dari saja, tanpa ada tanda sama dengan di bawahnya ya. Nah, untuk daerah arsiran yang paling kanan ini,
dapat kita tulis menjadi 240 derajat kurang dari X, kurang dari atau sama dengan 360 derajat ya. Untuk 240 ini bulatannya terbuka ya, maka tidak ada tanda sama dengan di bawahnya, hanya kurang dari saja ya. Sementara yang 360 ada bulatannya hitam ya, tertutup ya. Maka kita tulis kurang dari atau sama dengan, ada tanda sama dengan di bawahnya ya. Nah, jadi adalah himpunan penyelesaian dari contoh soal pertama. Selanjutnya adalah contoh soal yang nomor 2, yaitu tentukan interval X sehingga grafik fx sama dengan cos 2x min 30 derajat turun untuk interval dari 0 derajat hingga 180 derajat ya. Nah, pertama kita tulis dulu fx-nya tadi, yaitu cos 2x min 30 derajat. Selanjutnya yang ditanyakan di sini adalah grafik fungsi ini turun, maka syarat fungsi turun adalah f aksen x-nya kurang dari 0 ya. Nah, ini sudah ada fx, maka akan kita tentukan f aksen x, yaitu turunan pertama dari fx. Maka f aksen x-nya adalah ini ya, turunan dari cos adalah minus sin ya. Maka minus sin dalam kurung 2x min 30 derajat. Jangan lupa dikalikan 2. 2 adalah turunan dari 2x ya, atau bisa kalian ambil koefisien dari x di sini adalah 2, maka dikalikan dengan 2. Maka sama dengan minus kalikan 2 di sini ya. Jadi minus 2 sin dalam kurung 2x min 30 derajat. Nah, f aksen x-nya kita ganti menjadi min 2 dikali sin dalam kurung 2x min 30 derajat kurang dari 0 ya. Nah, lalu di sini sin dalam kurung 2x min 30 derajat kurang dari 0 per min 2. Ini ya, min 2-nya pindah ruas ya, jadi 0 per min 2. Nah, jika kalian mengingat bentuk pertidaksamaan ya, jika dibagi dengan bilangan negatif, maka nanti tanda pertidaksamaan ini akan dibalik ya. Nah, dari kurang dari dibalik menjadi lebih dari, karena di ruas kanan ini dibagi dengan bilangan negatif, yaitu dibagi dengan negatif 2 ya. 0 dibagi negatif 2 adalah 0. Dan tandanya jangan lupa, dibalik dari kurang dari menjadi lebih dari. Selanjutnya kita punya sin dalam kurung 2x min 30 derajat lebih dari 0, maka sin dalam kurung 2x min 30 derajat adalah lebih dari. Nah, 0 itu sin berapa ya? 0 adalah sin 0 derajat ya. Kita pakai sin karena di ruas kiri di sini menggunakan sin juga ya. Jadi sin dalam kurung 2x min 30 derajat lebih dari sin 0 derajat. Nah, selanjutnya kita buat pembuat nolnya, tanda pertidaksamaan ini kita jadikan tanda sama dengan, yaitu sin dalam kurung 2x min 30 derajat sama dengan sin 0. Jika kita coret sinnya, maka kita punyai 2x min 30 derajat sama dengan 0 ya. Nah, karena di sini persamaan trigonometri untuk sinus, rumusnya yang pertama adalah x sama dengan alfa, dan yang kedua adalah x sama dengan 180 derajat minus alfa. Jangan lupa keduanya ditambah dengan k dikali 360 derajat ya. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan tulis seperti dari persamaan yang di atasnya, yaitu 2x min 30 derajat sama dengan 0 ya. Jadi x-nya adalah 2x min 30 derajat dan alfanya adalah 0 ya. 2x min 30 derajat sama dengan 0 derajat. Nah, jangan lupa ditambah k dikali 360 derajat. Nah, k-nya di sini kita substitusi dengan 0. Karena jika kita substitusi dengan 0 tidak menghasilkan nilai yang negatif, maka bisa ya. Nah, 0 kali 360 berapa? Tetap 0 ya. 0 ditambah 0 derajat berapa? 0 juga, ya kan? Maka 2x min 30 derajat sama dengan 0. Terus minus 30 derajatnya pindah ke ruas kanan, jadi positif 30 derajat. 2x sama dengan positif 30 derajat, maka nilai x-nya sama dengan 15 derajat, ya. Nah, ini x yang pertama. Selanjutnya, berdasarkan rumus ini, maka kita peroleh x-nya di sini tadi kan 2x min 30 derajatnya, maka ditulis 2x min 30 derajat sama dengan 180 derajat minus alfa. Alfa di sini nilainya adalah 0 derajat, maka 180 derajat dikurangi 0 derajat. Nah, jangan lupa ditambah 0 dikali 360 derajat. Kita mulai dengan mensubstitusikan dengan 0 dulu ya. Boleh dilakukan dengan 0 jika tidak menghasilkan nilai yang negatif nantinya ya. Tapi kalau nanti misal hasil di ruas kanannya ini ternyata negatif, maka silakan disubstitusi dengan selain 0, misal dengan 1 ya. Seperti contoh nomor 1 tadi ya. Nah, maka kita punya 2x min 30 derajat sama dengan, nah ini ya, 180 dikurangi 0 berapa? Ya 180. 180 ditambah
Kita hitung ini dulu. 0 dikali 360 berapa? Ya tetap 0. Maka 180 ditambah 0 derajat ya sama dengan 180 derajat ya. 2x min 30 derajat sama dengan 180 derajat. Maka nilai 2x sama dengan 180 derajat ditambah 30 derajat. Pindah ruas ya. Maka 2x sama dengan 210 derajat. Maka nilai x-nya sama dengan 210 derajat dibagi 2 yaitu 105 derajat. Nah, ini adalah nilai x yang pertama 15 derajat dan yang kedua adalah 105 derajat. Nah, selanjutnya akan kita buat di suatu garis bilangan ya. Di sini kita tulis batas minimal dan batas maksimalnya ya dari yang diketahui di soal, yaitu yang minimalnya adalah 0 derajat. Bulatannya tertutup hitam karena tanda perbedaan ini ada tanda sama dengan di bawahnya ya. Dan batas maksimalnya adalah 180 derajat. Bulatannya juga tertutup hitam karena tanda perbedaan ini yaitu kurang dari atau sama dengannya ada tanda sama dengan di bawahnya. Maka bulatannya itu tertutup hitam ya. Nah, untuk yang di tengah-tengah, di sini kita punya X sama dengan 15 derajat dan 105 derajat. Maka kita tulis 15 derajat dan 105 derajat. Ya, bulatannya terbuka atau bolong di sini. Karena apa? Karena di sini kan dia tadi kan dari syarat fungsi turun ya. Di sini kan dia hanya kurang dari saja, hanya lebih dari saja ya. Lihat yang paling terakhir ini ya, hanya lebih dari saja ya. Nah, tidak ada tanda sama dengan di bawahnya ya. Maka dia bulatannya terbuka karena tidak ada tanda sama dengan di bawahnya ini ya. Nah, dari sini kita akan cek daerah positif dan negatifnya ya. Ambil sembarang sih. Mau yang paling kiri, yang tengah boleh, atau yang paling kanan juga boleh. Di sini saya ingin ambil sudut 30 derajat. Sama seperti yang contoh 1 tadi. Ya, ambil sudut 30 derajat. Nah, sudut 30 derajat di soal ini terletak di interval yang tengah-tengah, ya nggak? Dia kan terletak antara 15 derajat dan 105 derajat, ya kan? Jadi saya akan ambil interval tengah ini karena saya ingin ambil sudut 30 derajat. Nah, jadi akan kita cek X sama dengan 30 derajat disubstitusi ke sin dalam kurung 2X min 30. Dari sini ya. Nah, jadi kita ambil fungsi terakhir dalam bentuk pertidaksamaan. Ini kan bentuk pertidaksamanya. Nah, fungsi terakhirnya kan ini ya. Nah, coba kita cek. Substitusi ke X-nya ya, 30 derajatnya. Sin dalam kurung 2X min 30 derajat. X-nya diganti dengan 30 derajat. Maka sin dalam kurung 2 dikali 30 dikurangi 30 ya. 2 dikali 30 derajat adalah 60 derajat. 60 derajat dikurangi 30 derajat berapa? 30 derajat. Maka sin 30 derajat. Sin 30 derajat adalah positif setengah, yaitu bernilai positif. Maka daerah tengah ini tadi yang kita cek nilainya adalah positif. Maka kita bisa tuliskan tanda plus, 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 atau positif, positif, positif gitu ya. Nah, seperti yang udah disebutkan tadi bahwa tanda ini selang-seling berlaku ya. Jadi, jika di tengah-tengah itu positif, maka sebelum dan sesudahnya ini tandanya negatif, negatif, negatif gitu ya. Jadi, negatif, ini positif, ini negatif, kan selang-seling ya. Terus kita cek tanda pertidaksamaannya untuk menentukan daerah arsirannya. Nah, lihat yang tanda pertidaksamaan dari fungsi terakhirnya ini tadi ya, yaitu lebih dari. Lebih dari, karena lebih dari, maka diarsir yang positif. Karena lebih, arsir yang daerah positif ya. Daerah positifnya mana? Dari garis bilangan ini. Hanya satu ya, yaitu yang tengah ini ya. Nah, maka tengah ini nanti akan kita arsir ya. Kita arsir. Nah, ini adalah daerah penyelesaian dari soal ini ya. Nah, bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dari daerah arsiran ini ya? Jadi, daerah arsiran ini tuh terletak antara 15 derajat dan 105 derajat. Dan di sini bulatannya terbuka batas-batasnya ya. Terbuka semua bolong ini kan. Nah, maka himpunan penyelesaiannya sama dengan 15 derajat kurang dari X kurang dari 105 derajat ya. Di sini nilai minimalnya 15, maksimalnya 105 kan? 15, 105. Dan tandanya tanpa ada tanda sama dengan di bawahnya karena di sini bulatannya terbuka ya. Jadi himpunan penyelesaian dari contoh soal nomor 2 ini adalah 15 derajat kurang dari X kurang dari 105 derajat. Nah, ini penjelasan dari contoh soal nomor 2. Demikian penjelasan dari saya tentang kemonotonan fungsi, fungsi naik dan fungsi turun. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.